Hamba-hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan sekarang part yang keempat. Yang semestinya dilakukan oleh orang yang masih hidup terhadap orang yang sedang sekarat adalah pertama, mentalkinkan orang yang sedang sekarat. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim bersumber dari Abu Hurairah. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lakinu, talkinkanlah oleh kalian mautakum, orang yang sedang sekarat di antara kalian." Jadi yang ditalkinkan itu adalah orang yang sedang sekarat. Orang yang masih hidup disebut hayat. Orang yang sudah mati dikatakan sebagai mayit. Dan orang yang antara hidup dan mati disebut sekarat. Jadi yang ditalkinkan itu adalah orang yang sekarat. Ditalkinkan maksudnya dibimbing. Nah, dengan apa dibimbingnya? Dengan kalimat tahlil, la ilaha illallah. Ke kupingnya dengan suara yang lirih. Sambil dipegang-pegang kepalanya, dipandang matanya, kemudian kasih jarak. Ucapkan lagi, ditalkinkan lagi ke telinganya. Jangan ditinggal. Karena kalau ditinggal nanti datang setan. Nah, jadi didampingin dia. Ditalkinkan dia. Lalu jangan diganti dengan ucapan lain. Misalnya, Pak, ngucap. Nanti kata si bapak, cap. Nyebut Pak, nyebut. Ntar kata si bapak, but. Atau diganti dengan Allah. Jangan. Ya, jadi ikutilah apa yang disampaikan oleh Rasulullah dengan kalimat la ilaha illallah. Lalu ada yang protes, Ustaz terlalu panjang. Nanti kalau dia pas la ilaha dia mati, tidak akan hamba-hamba Allah. Kita jangan merasa lebih pintar dari Nabi. Nabi yang menyuruh, yang memerintahkan kita dengan kalimat la ilaha illallah. Dan perlu dicatat, hanya orang yang selalu berzikir la ilaha illallah selama hidupnya yang mampu mengucapkan kalimat tersebut. Karena tergantung kebiasaan ucapan kita sehari-hari. Ketika badan kita sudah tidak bisa bergerak, tangan tidak bisa bergerak, bibir tidak bisa bergetar, hanya lidah yang bisa bergerak. Oleh karena itu kalimat la ilaha illallah itu hanya memerlukan lidah, tidak memerlukan bibir. Ini yang pertama. Yang kedua, bacakan surah Yasin pada orang yang sedang sekarat. Disebutkan dalam hadis, Rasulullah bersabda, Iqra'u, bacakanlah oleh kalian Yasin, surah Yasin, ala mautakum, atas orang-orang yang sedang sekarat di antara kalian. Jadi ketika sekarat dibacakan Yasin. Untuk apa? Kalau memang seseorang itu masih ada kemungkinan sembuh, minta kepada Allah. Dengan barokah surah Yasin ini, sembuhkan ya Allah. Tapi kalau memang sudah sangat payah penyakitnya, sudah sepekan, sebulan di rumah sakit, nah bacakan surah Yasin dengan harapan ya Allah, kalau memang sudah waktunya meninggal, mudahkanlah dia dalam sakaratul maut itu. Boleh jadi anaknya yang membacakan, atau keluarganya, atau anaknya minta kepada orang lain yang dia percaya, yang untuk membacakan surah Yasin tersebut. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, menutup mata orang yang sudah melewati sakaratul maut. Ya. Sebutkan dalam hadis an Ummi Salamah qalat dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Salamah. Jadi Rasulullah datang ke rumah Abu Salamah. Abu Salamah ini baru saja meninggal. Wa qad syaqqa basaruhu. Nah, tetapi matanya masih terbuka. Fa'aghmadahu. Kemudian Nabi menutupnya dengan tangan kanannya, diusap dari arah kening sampai ke hidung. Jadi matanya tertutup. Tsumma qala, lalu Nabi bersabda, innar ruh, sesungguhnya ruh atau jiwa itu, idza qubido, apabila mati manusia itu, tabi'ahul basar, maka pandangannya mengikuti jiwanya itu keluar ke arah, mendelik ke atas, melihat ke atas dia, ke ubun-ubunnya. Fadajja nasum min ahlihi, lalu menjeritlah orang-orang di sekitarnya, keluarganya menjerit, menangis. Faqal, lalu Nabi bersabda,
La tada'u ala anfusikum illa bi khair. Janganlah kalian berdoa atas diri kalian kecuali yang baik-baik. Jadi jangan meratap, jangan berkata yang tidak-tidak. Kenapa? Fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Karena sesungguhnya malaikat-malaikat itu mengaminkan apa yang kalian ucapkan. Nah, jadi banyak malaikat yang hadir di situ. Makanya ucapan-ucapan doa-doa yang baik karena malaikat yang ada di situ mengaminkannya. Ini, kemudian lanjutan hadisnya. Tsumma qala, kemudian Nabi berdoa, Allahumma ighfir li Abi Salamah warfa darajatahu, dan tinggikanlah derajatnya ya Allah, fil mahdiyin, pada orang-orang yang mendapat petunjuk, wakhlufhu, dan gantikanlah dia ya Allah, fi akibatihi, dengan sebab kematiannya, fil ghabirin, orang-orang yang ditinggalkannya, gantikan yang lebih baik ya Allah. Kemudian waghfir lana walahu ya rabbal alamin, Allahumma fsah, ya Allah lapangkanlah fi qabrihi, kuburannya, wa nawwir lahu fihi, dan berikanlah cahaya pada kuburnya. Ini salah satu doa kalau kita bertakziah kepada orang yang meninggal. Kemudian peringatan bagi kita yang masih hidup tentang kematian ini. Ini peringatan buat kita, kalau ada kematian ini peringatan buat kita. Yang pertama, selagi kita masih hidup, perbanyaklah ingat mati. Bersumber dari Abu Hurairah, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aktsiru, perbanyaklah oleh kalian dzikra hadzimil ladzat," yaitu yang dapat menghilangkan kelezatan. Perbanyaklah oleh kalian mengingat yang dapat menghilangkan kelezatan, yakni al-maut, kata Nabi, itulah dia mati. Jadi kita diperintahkan banyak ingat mati. Mau sholat kita ingat mati, ya Allah, jangan-jangan ini sholat subuhku, sholat yang terakhir. Mungkin nanti zuhur aku tidak sholat, ya Allah. Begitu mau sholat zuhur, ingat lagi mati. Ya Allah, jangan-jangan ini sholat zuhurku yang terakhir. Mungkin nanti asar aku tidak sholat, ya Allah. Mau asar juga demikian. Nah, jadi terus kita ingat mati. Jadi khusus sholat kita. Begitupun kalau kita mau mengerjakan kejahatan maksiat, ya Allah, jangan-jangan aku lagi maksiat ini mati pula, ya Allah. Nah, makanya tidak jadi melakukan kemaksiatan. Jadi kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk senantiasa banyak-banyak mengingat kematian. Nah, kemudian orang yang selalu ingat kepada mati itu adalah orang yang cerdas. Dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah bersumber dari Ibnu Umar, datanglah salah seorang sahabat dari kalangan Ansor menghadap Rasulullah. Setelah memberi salam, sahabat ini bertanya, "Ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdalu?" Wahai Rasulullah, orang mukmin yang bagaimana yang paling afdol itu? Qala, Nabi bersabda, ahsanuhum khuluqan, orang yang paling baik akhlaknya, kata Nabi. Jadi di antara orang mukmin yang paling baik akhlaknya itulah orang yang paling afdol, bukan karena ilmunya. Ya, jadi dikedepankan akhlak. Oleh karena itu Nabi diutus untuk memperbaiki akhlak. Qala, kemudian sahabat itu bertanya lagi, fa ayyul mu'minina akhiyasu? Wahai Rasulullah, orang mukmin yang bagaimana yang cerdas itu? Orang mukmin yang bagaimana yang cerdas itu? Qala, Nabi bersabda, aktsaruhum lil mauti dzikra, orang yang paling banyak mengingat kematian. Itu yang paling cerdas. Bahkan lebih cerdas lagi, wa ahsanuhum lima ba'dahu, dan orang yang paling baik lagi adalah isti'dadan, orang yang mengadakan persiapan untuk kematian itu. Nah, kita sudah bahas pada pertemuan ketiga, orang-orang yang mempersiapkan kematian itu adalah dengan iman dan amal soleh. Iman yang bertauhid, amal soleh yang sesuai dengan Quran dan Sunnah, dengan mengikuti penjelasan oleh para alim ulama. Ulaikal aqyas, mereka itulah orang yang paling cerdas. Hamba-hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, hendaknya hati-hati terhadap hutang, karena jiwa atau ruh itu akan terkatung-katung, kata Nabi. Disebutkan dalam hadis, nafsul mu'min, jiwa seorang mukmin itu mu'allaqatum bidainihi, terkatung-katung dengan sebab ada hutangnya di dunia ini. Hatta yuqda anhu, sampai hutang itu dibayarkan. Nah, siapa yang membayarkan? Tentu ahli warisnya. Oleh karena itu, kalau ada yang meninggal, ahli waris bilang, hamba-hamba Allah kaum muslimin semua, apabila ada sangkut paut hutang dengan almarhum ayah saya ini, dengan almarhumah ibu saya ini, silakan hubungin kami sebagai ahli waris, kami akan selesaikan.
dan kami beri jarak waktu setengah tahun, 6 bulan. Andai kata lewat 6 bulan tidak datang, itu berarti sudah mengikhlaskan. Karena kalau tidak begitu, nanti sampai hari kiamat akan dituntut. Nah, oleh karena itu apalagi ada orang yang sengaja tidak mau bayar hutang. Hutang mah rajin, tapi begitu ditagih galakan dia. Nah, orang seperti ini lebih berbahaya. Hamba-hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, ingatlah bahwa saat sakratul maut, taubat itu tidak diterima lagi. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 18, "Walaisatit taubah," dan tidaklah diterima taubat lilladzina ya'maluna sayyi'at, bagi orang yang mengerjakan dosa, hatta idza, sampai apabila hadara ahadahumul maut, datang kepada salah seorang di antara malaikat itu kematian, qala inni tubtul an, barulah dia berkata, ya Allah, sekarang aku taubat, sekarang aku taubat. Tidak diterima. Sebagaimana Fir'aun, begitu tenggelam dia, mau mati, dia bertaubat kepada Allah, tapi nggak diterima. Dan sekaligus ini Allah memberikan informasi kepada kita bahwa banyak orang yang selama hidupnya berbuat dosa, curang dan sebagainya, ketika mau mati mereka pasti berucap seperti ini. Karena Allah kasih tahu kepada kita. Nah, jangan sampai kita seperti ini, hamba-hamba Allah. Oleh karena itu, ingatlah, ajalmu tidak menunggu taubatmu. Ajalmu tidak menunggu taubatmu. Nah, ini hamba-hamba harus kita sadari ini. Harus kita sadari. Jadi ajal itu datangnya tiba-tiba. Tidak pakai SMS, tidak pakai WA. Oleh karena itulah, insaflah wahai manusia, jika dirimu bernoda, kita kembali ke asalnya, menghadap Tuhan yang esa. Yang selama ini tidak sholat, mengaku muslim, sholatlah kamu di belakang imam sebelum kamu disolatkan di hadapan imam. Ada orang rumah dekat masjid tapi tidak pernah ke masjid. Begitu mati, dia masuk masjid, barisannya paling depan, kalah imam. Jangan sampai demikian kita. Hamba-hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mendukung program Majelis Studi Dakwah Terapan ini, silahkan sekali lagi dengan kerendahan hati subscribe dan share. Kemudian kritikan, saran dan pertanyaan silahkan hubungin di nomor ini atau pada kolom komen misalnya. Nah, kemudian untuk melihat video-video sebelumnya silahkan klik di channel saya di bawah ini. Kemudian yang terakhir, kita insya Allah akan bersambung ya kajian kita ini pada alam persinggahan yang kelima. Demikian kajian kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan kita akan lanjutkan nanti pada episode yang kelima insya Allah. Mari sama-sama kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.